damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan dari surat Paulus kepada Timotius di surat yang pertama, pasal 4 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Unang mahu rohani halak midahos yal aposonmi, alai gabitiruan ni akan aporsea maho dipakatayon, diparangi, diholongi roha, diaporsiaon nang di atomanon ima sama. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, usia yang muda sering sekali dipandang sebelah mata. Oleh karena apa? Oleh karena orang muda itu dianggap kurang berpengalaman, kurang memiliki asam garam pengalaman hidup, dianggap mudah emosi oleh karena usianya yang muda, menggebu-gebu, tetapi juga mudah tergoda. Oleh karena itu, pandangan-pandangan yang seperti itulah yang membuat orang muda itu dianggap sebelah mata, dianggap kurang di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nats ini Paulus mengingatkan Timotius di masa mudanya yang dipercayakan memimpin jemaat pada waktu itu, di mana dia harus menjadi teladan baik dalam perkataannya, baik dalam tingkah lakunya, dalam hidupnya yang dipenuhi dengan kasih dan menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, dan menjaga hidupnya agar tetap hidup kudus dan suci dan tidak dipengaruhi oleh aneka ragam pengaruh duniawi yang buruk dan jelek. Teladan berarti menunjukkan sebuah contoh, sebuah tiruan yang patut untuk diteladani, diikuti, dan dicontoh. Baik dilihat oleh manusia ataupun tidak, baik di hadapan manusia ataupun tidak, baik pada masa suka maupun duka, hendaklah menunjukkan keteladanan itu kapanpun dan dimanapun itu. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa sesungguhnya usia itu bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk boleh menjadi teladan, menjadi contoh terhadap sesama kita. Apakah memberikan contoh teladan kepada yang lebih tua atau sebaliknya, yang tua memberikan contoh teladan yang baik kepada yang lebih muda, dengan harapan satu dengan yang lain boleh saling belajar, boleh saling memperkaya, dan boleh saling mengikuti sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna. Oleh karena itu nilai kita di hadapan orang lain tidak ditentukan oleh usia atau seberapa banyak yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Apa artinya dia usianya tua tetapi ternyata perilakunya sangat buruk dan jelek? Tidak ada yang bisa diteladani dari situ. Atau mungkin seseorang yang memiliki kekayaan yang banyak tetapi hidupnya, moralnya sangat buruk dan jelek.
tidak ada yang dicontoh dari situ, tentu banyak orang akan mencemoohnya. Tetapi sebaliknya, walaupun masih muda, tapi dengan kehidupannya yang penuh contoh, yang penuh kebaikan, yang penuh keteladanan, tentu orang akan melihatnya sesuatu yang positif, yang berguna, yang patut ditiru tanpa melihat berapa usianya, siapa dia, apakah tua maupun muda. Demikianlah juga menjadi ajakan bagi kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana dengan keteladanan yang kita perlihatkan, yang kita pertunjukkan terhadap sesama kita, itu boleh menjadi sebuah magnet, daya tarik bagi sesama kita, sehingga dengan demikian orang-orang lain boleh melihat, boleh menyaksikan, boleh meneladani dan mengikuti, baik dalam perkataan, tingkah laku, dalam praktek hidup kesucian, atau mungkin dalam contoh-contoh kehidupan lainnya di dalam kehidupan kita, dengan menunjukkan kasih terhadap sesama dan dengan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita mau diingatkan di tengah-tengah kehidupan kita supaya kita tidak hidup dengan sesuka hati, dengan sembarangan, tetapi justru sama seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, seperti itulah pula kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dipanggil untuk boleh menunjukkan keteladanan, contoh dan tiruan terhadap sesama kita, sehingga orang lain merasa terberkati. Orang lain boleh mencontoh, orang lain boleh mengikuti apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, yang bermanfaat bagi sesama dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tua maupun muda, kita boleh menjadi teladan dalam perkataan kita melalui apa yang kita ucapkan, dalam tindakan kita, perilaku kita, melalui tindakan kita, perilaku kita sehari-hari, dalam kehidupan kasih kita satu dengan lain, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, dalam perhatian kita terhadap sesama. Biarlah itu boleh menjadi keteladanan kepada sesama kita, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.